Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4641 sampai bab 4643. Awalnya saya juga tidak percaya, tapi ini yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, jadi tidak mungkin palsu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa ikut denganku untuk melihatnya. Dan kemudian kamu bisa mempertimbangkan apakah kamu ingin bekerja sama denganku atau tidak. Chen Ping berkata pada Qian Yu. Qian Yu buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Jika benar-benar ada urat batu roh abadi, aku pasti akan bekerja sama denganmu. Ini pasti akan menghasilkan banyak uang jika ada urat batu roh abadi. Qian Yu mengikuti Chen Ping keluar kota dan langsung menuju ke urat batu roh abadi itu. Saat melompat turun dari tebing dan memasuki gua, seluruh tubuh Qian Yu benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka kalau tempat seperti ini masih menyembunyikan nadi batu roh abadi. Paman Qian? Melihat Qian Yu, adik bungsunya sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping akan membawa Qian Yu. Bagi Qian Yu, saudara laki-laki dari adik bungsu juga mengenalinya. Lagi pula, dia pernah menjual batu roh abadi ke tangan Qian Yu sebelumnya. Semacam kenalan lama, tetapi urat batu roh abadi ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Sekarang Chen Ping tiba-tiba membawa Qian Yu, membuat adik laki-laki bungsunya sangat bingung. Dengan hanya sedikit dari kita, mustahil untuk menambang urat batu roh abadi ini, jadi aku membawa Paman Qian untuk bekerja sama. Chen Ping menjelaskan, bagaimana dengan saudaraku? Xiong Ying tidak peduli dengan urat batu roh abadi manapun. Dia hanya peduli dengan saudaranya. Jangan terburu-buru, aku akan membawa saudaramu ke sana saat kita selesai mengurus tempat ini. Chen Ping menghibur Xiong Ying dan berkata. Melihat ini, Xiong Ying mengangguk. Pada Chen Ping, dia masih percaya padanya. Lagi pula, Chen Ping tampak sedikit lebih baik. Tidak seperti saudara laki-laki dari adik bungsu yang menatapnya dengan penuh nafsu dan pandangan cabul yang membuat Xiong Ying kesal. Aku bisa bekerja sama, masalah penambangan batu roh abadi, serahkan saja padaku. Setelah menatap urat batu roh abadi itu dengan gembira, Qian Yu dengan gembira berkata kepada Chen Ping, baiklah kalau begitu, aku serahkan urusan ini padamu, aku masih punya urusan lain. Jika saatnya tiba, semua batu roh abadi yang ditambang akan diberikan kepadaku. Aku akan membelinya dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Chen Ping berkata pada Qian Yu, tidak masalah. Serahkan saja padaku, jangan khawatir. Qian Yu mengangguk dan berkata, kakak ipar, kamu langsung menyerahkan urat batu roh abadi ini kepada orang lain dan meninggalkannya begitu saja. Apa kamu tidak takut? Kakak dan adik bertanya kepada Chen Ping dengan suara pelan. Gunakan rakyat, curigai rakyat, kan masih ada kalian di sini untuk mengawasinya. Aku akan pergi dan melepaskan Xiong Chuo itu. Saat itu, Xiong Chuo juga akan ada di sana. Tidak akan terjadi apa-apa.
Chen Ping tersenyum tipis dan langsung pergi. Terhadap Qian Yu itu, Chen Ping tampaknya agak terlalu percaya. Chen Ping sama sekali tidak tahu bahwa setelah dia pergi, Qian Yu langsung menghubungi Qiu Tu. Setelah menemukan urat batu roh abadi, Qian Yu tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menelan urat itu. Dia ingin memaksimalkan manfaatnya, yaitu memberitahu Qiu Tu. Hanya dengan mengikuti keluarga Qiu dia akan bisa mendapatkan manfaat maksimal. Mengenai kepercayaan Chen Ping, Qian Yu tidak peduli sedikit pun. Dalam masyarakat ini, kepercayaan bukanlah apa-apa. Bisakah ia dimakan? Kota binatang, rumah Sing. Chen Ping menemukan Interdaorong, ingin mendapatkan perintah amnesti dari tangan Interdaorong sebelum melepaskan Xiong Gao. Ketika Chen Ping datang ke Sing Menshan, dia mendapati seluruh Sing Menshan memiliki aura yang serius dan mematikan. Semua orang tampak serius. "Bai Cheng, ada apa? Apa terjadi sesuatu?" Chen Ping merasakan aura kesungguhan di Sing Menshan, jadi dia bertanya pada Bai Cheng. "Tuan Chen, Qiu Menshan sedang mengerahkan pasukannya dan mungkin akan bergerak melawan kita. Jadi Jenderal Sing juga secara aktif mempersiapkan perang." Bai Cheng mengikuti Chen Ping dan berkata, "Lalu mengapa Qiu Fu tiba-tiba bertindak? Bukankah ada jenderal binatang buas terkenal lainnya di sekitar sini? Bagaimana sikapnya?" Chen Ping bertanya-tanya mengapa Qiu Menshan tiba-tiba ingin bergerak melawan Sing Menshan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saya tidak yakin Jenderal Sing hanya menyuruh kita bersiap-siap. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Ping tahu bahwa Bai Cheng juga hanya seorang sekretaris tamu biasa. Mustahil baginya untuk mengetahui banyak informasi orang dalam. Belum lagi fakta bahwa Bai Cheng bukanlah tipe yang paling bermartabat di antara sekian banyak sekretaris tamu. Di mana Jenderal Sing? Aku akan mencarinya untuk sesuatu. Chen Ping bertanya. Di aula, bicara dengan beberapa komandan rumah, atau kau bisa menemuinya nanti. Bai Cheng berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, bermaksud menunggu di luar sebentar. Chen Ping tidak ingin terlalu terlibat dalam pertikaian semacam ini. Meskipun sekarang dia dianggap sebagai sekretaris tamu di Sing Menshan, dia terpaksa melakukannya. Cepat atau lambat dia harus pergi. Sekretaris tamu Chen, Jenderal Sing mengundang Anda. Pada saat ini, pintu aula terbuka dan seorang komandan berkata kepada Chen Ping, "Mengundang aku?" Chen Ping tertegun, dia tidak menyangka Jenderal Sing ternyata sudah tahu kalau dia sudah kembali. Jadi dia mengikuti komandan itu ke aula. Pada saat ini, di aula hanya ada 6 komandan berbaju zirah yang hadir dan tidak ada satupun sekretaris tamu. Dapat dilihat bahwa untuk masalah rahasia semacam ini, sekretaris tamu tetap dikecualikan. Lagi pula, sekretaris tamu hanya dianggap sebagai pembantu jika menyangkut pembicaraan. Mereka dianggap sebagai tamu, mereka bukan benar-benar warga Sing Menshan. Chen Ping, silakan duduk. Melihat Chen Ping masuk, Ding Daorong berkata perlahan. Chen Ping menemukan tempat duduk dan duduk, lalu bertanya, Jenderal Sing, aku ingin tahu apa alasan dibalik tindakan tiba-tiba Qiu Menshan itu? Penjahat Daorong tidak menjawab Chen Ping, tetapi malah bertanya kepada Chen Ping, kamu pergi keluar kota? Tidak buruk, Chen Ping mengangguk. Kamu membunuh putra Qiu Wanha, Qiu Yu?
Ding Daorong terus bertanya. Chen Ping sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, tidak buruk, tapi dialah yang mengikutiku dan ingin membunuhku terlebih dahulu. Mungkinkah Qiu Fu tiba-tiba ingin bertindak hanya karena aku membunuh putranya? Chen Ping merasa ini agak tidak mungkin. Walaupun dia adalah sekretaris tamu di Xing Menshan, dia hanyalah sekretaris tamu. Kalau saja dia membunuh Qiu Yu itu, Qiu Menshan pasti sudah merekrutnya untuk membalas dendam. Tidak mungkin dia akan membesar-besarkan masalah ini dan mengikuti langkah Xing Menshan. Lagi pula, seorang sekretaris tamu hanyalah seorang tamu, tidak dianggap sebagai warga Xing Menshan. Kamu membunuh Qiu Yu itu hanya pemicu. Qiu Wanha itu sudah lama bergerak melawan kita. Selama kurun waktu ini, sebaiknya kamu tidak berkeliaran di kota binatang sesuka hatimu untuk menghindari orang-orang di rumah Qiu bersikap tidak baik kepadamu. Aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan lebih banyak sumber daya untukmu, sehingga kau bisa berkultivasi di Menshan. Xing Daorong tidak akan membiarkan Chen Ping meninggalkan rumah besarnya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia buru-buru berkata, Jenderal Xing, saya ingin meminta perintah amnesti sebelum saya menyelamatkan seseorang dari penjara. Tidak masalah, tapi saat ini ada juga banyak kekacauan di dalam penjara bawah tanah. Kapten Yo juga terbunuh dan Jenderal Yan sangat marah. Bagaimanapun, penjara bawah tanah itu adalah wilayah pengaruhnya, dan Kapten Yo itu juga salah satu orangnya. Dia sedang menyelidikinya sekarang. Aku akan membiarkan Bai Cheng membawamu ke sana, menyelamatkan siapapun yang kau inginkan, menyelamatkan mereka semua. Kurasa setelah beberapa saat, ruang bawah tanah bagian dalam akan diperbaiki. Kata penjahat Daorong. Kapten Yo dibunuh oleh putra tertua keluarga Qiu, dan saya ada di tempat kejadian. Pada saat itu, Chen Ping berbicara secara rinci tentang situasi saat itu. Ketika penjahat Daorong mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu berkata, jangan bicarakan masalah ini kepada publik, kamu pergi ke penjara untuk menyelamatkan orang. Penjahat Daorong dengan santai memberikan perintah amnesti pada Chen Ping. Meskipun Chen Ping bingung, mengapa Daorong penghalang tidak membiarkan dirinya berbicara tentang masalah ini kepada publik, bukankah lebih baik bersatu dengan rumah Yan untuk menangani rumah Qiu bersama-sama? Namun, Chen Ping tidak bertanya lebih banyak, mengambil perintah amnesti dan pergi. Chen Ping mengikuti Bai Cheng ke penjara dan menggunakan perintah amnesti untuk membebaskan Xiong Chuo. Ketika Xiong Gao keluar dari penjara, seorang pria bermartabat setinggi 8 kaki menangis. Tuan Chen, terima kasih banyak. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen telah melihat saudara perempuan saya. Apakah dia baik-baik saja? Xiong Kuo bertanya pada Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Adikmu memang baik-baik saja, tapi ada satu hal. Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya, Nak? Chen Ping berkata sambil melihat Xiong Chuo. Xiong Chuo membeku, Tuan Chen, saya tidak tahu apa yang tidak saya katakan sebenarnya. Adikmu jelas-jelas cantik, kenapa kamu bilang adikmu biasa saja? Xiong Ying dapat dianggap sebagai wanita cantik, tetapi Xiong Kuo malah mengatakan bahwa saudaranya biasa-biasa saja. Benarkah? Aku benar-benar berpikir bahwa adikku sangat biasa saja, tidak ada yang cantik darinya. Xiong Kuo berkata dengan wajah polos. Melihat penampilan Xiong Chuo,
Chen Ping juga tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya kerabat terdekatnya sendiri mungkin benar-benar tidak menemukan sisi cantiknya. Lagi pula, hidup bersama sepanjang hari yang terlihat hanya kekurangannya saja, dan tidak baik juga kalau dikatakan sering terjadi pertengkaran. Pergilah ke urat batu roh abadi, adikmu ada di sana. Aku sudah menemukan seseorang untuk menambang urat itu. Tapi jangan khawatir, kamu juga akan mendapat bagian di dalamnya. Chen Ping membiarkan Xiong Kuo meninggalkan kota dan pergi ke Vena Batu Roh Abadi. Lagi pula, Vena Batu Roh Abadi adalah apa yang ditemukan Xiong Kuo, jadi Chen Ping tidak bisa begitu saja mengusirnya. Terlebih lagi, Xiong Broat masih memiliki kekuatan di alam Mahayana. Dibandingkan dengan saudara termuda dan Xiong Ying, kekuatannya masih sedikit lebih tinggi, juga mampu mengawasi Qian Yu itu. Setelah Xiong Gao pergi, Chen Ping kembali ke Xing Menshan. Dia juga bermaksud memanfaatkan hari-hari luang ini, menggunakan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan waktu berkultivasi. Berusaha keras untuk menerobos ke alam Mahayana sesegera mungkin. Hanya ketika dia mencapai alam Mahayana dia tidak akan takut pada orang-orang di kota binatang ini. Tetapi Chen Ping tidak tahu, saat ini di urat batu roh abadi, Qiu Tu telah lama membawa orang datang. Melihat cahaya yang berkelap-kelip dari batu roh abadi, Qiu Tu belum lagi betapa bahagianya. Adik bungsu dan Xiong Ying, semuanya telah dikendalikan. Mereka hanya kultivator alam ambang, jadi di hadapan kultivator alam Mahayana, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tuan Qiu, sekarang setelah kita memiliki urat batu roh abadi, kita akan bisa menghasilkan banyak uang. Qian Yu dengan gembira melihat ke arah Qiu Tu dan berkata, kamu telah melakukannya dengan baik. Qiu Menshan kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku tidak menyangka kalau kamu baru saja bergabung dengan Qiu Menshan dan telah mencapai prestasi yang luar biasa. Aku heran bagaimana kamu bisa menemukan urat batu roh abadi ini. Qiu Tu bertanya pada Qian Yu. Tuan Qiu, seorang kultivator bernama Chen Ping ingin bekerja sama denganku dalam menambang urat batu roh abadi ini, jadi dia membawaku ke sini. Tapi dia tidak tahu kalau aku sudah bergabung dengan Qiu Menshan, Qian Yu berkata. Chen Ping. Ketika Qiu Tu mendengar nama ini, alisnya langsung berkerut. Tuan Qiu, Chen Ping adalah pembunuh saudaramu. Dialah yang mengambil pil binatang milik saudaramu dengan pedangnya. Kakak laki-laki dari adik bungsu berada di samping dan buru-buru berkata dengan keras. Saudara Misi tahu bahwa jika mereka tidak memilih untuk berpihak pada Qiu Tin saat ini, mereka mungkin tidak akan selamat. Jadi dia langsung mengkhianati Chen Ping. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Melihat kakaknya telah mengkhianati Chen Ping, adik bungsu pun menjadi marah. Apa kau masih bukan manusia? Kau mampu keluar dari penjara, tapi itu semua berkat jasa Chen Ping. Apapun kreditnya atau tidak, menyelamatkan hidupmu itu penting. Kakak dari adik bungsu sekarang hanya memikirkan bagaimana tetap hidup. Qiu Tu melirik adik laki-laki dari si bungsu. Sudut mulutnya menunjukkan senyum dingin. Lepaskan dia. Kakak laki-laki dari adik bungsu itu pun dilepaskan dan langsung berlari menghampiri Qiu Tu dengan wajah menyanjung. Tuan Qiu, saya juga bersedia mengabdi di rumah Qiu. Saya harap Tuan Qiu dapat memberi saya kesempatan. Kau mengikuti Chen Ping dengan sangat baik. Tanya Qiu Tu sambil menatap kakak laki-laki dari adik bungsun. Agak akrab, Chen Ping tidur dengan saudara perempuanku, jadi kami agak dekat. Tetapi adikku juga terpaksa, karena Chen Ping sangat kuat, saudara-saudara kita hanya bisa mengikutinya dan bertahan.
kakak laki-laki dari adik bungsu membuka mulutnya pada saat ini, berbohong tanpa tersipu. Jelas dia telah memaksa adik bungsunya tidur dengan Chen Ping, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa Chen Ping telah memaksanya. Dia berkata begitu hanya untuk menarik simpati Qiu Tintu itu. Bersambung.